Selamat siang pemirsa, kali ini saya Dwi Hadika yang akan menemani Anda dalam menyaksikan berita terkini. Kali ini kita akan melihat bagaimana proses digitalisasi mengubah museum menjadi ruang interaktif yang memadukan sejarah dengan teknologi, dengan pengalaman berkunjung yang tak hanya lagi sekedar melihat, namun menjadi perjalanan virtual yang mendalam. Simak selengkapnya di berita berikut ini. Halo semuanya. Jadi sekarang kita ada di Galeri Emira Seonasa. Sebelumnya aku bakal ngajak kalian untuk masuk ke sini. Ikutin yuk. Galeri ini terletak di Jalan Cikini, Jakarta Pusat, tepatnya di Taman Ismail Marzuki. Kalau kalian tidak tahu, galeri ini menampilkan banyak sekali jenis karya dengan tema atau konsep yang berbeda-beda. Mulai dari mengenai ASEAN, 70 tahun bilateral pendidikan di Indonesia, sejarah Indonesia pada zaman Hindia Belanda, IKN atau Ibu Kota Nusantara, dan lainnya. Keren banget nih pemirsa. Kira-kira saat ini pameran dengan tema atau konsep apa ya yang sedang kita kunjungi? Yuk cari tahu lebih lanjut. Sebelumnya mohon maaf, dengan kakak siapa? Dengan nama saya Fia Sundari. Ya. Jadi Jakarta Biennale ini merupakan pameran besar kesenian Jakarta yang disupport oleh DKJ, yaitu Dewan Kesenian Jakarta. Dan dimulai di Taman Ismail Marzuki sejak tahun 1974 untuk mensupport berbagai keberlanjutan seni kontemporer Indonesia dari berbagai seniman-seniman di Indonesia. Oh, Iya. gitu. Tapi untuk tahun ini kira-kira tuh museum ini tuh mengangkat tema apa ya, Kak? Untuk tahun ini sih sebenarnya sih tujuannya ya itu kan seperti yang kakak bilang tadi, yaitu mengangkat keberlanjutan seni kontemporer di Indonesia kan ya. Jadi sebenarnya tema rupa dari semua ini sih tentang keberlanjutan atau bisa dibilang tuh sustainability ya. Nah, Iya Kak, jadi tuh museum ini tuh bisa didatangi untuk yang menyukai seni saja atau semua kalangan juga bisa mengunjungi? iya, untuk ini sendiri tuh disarankan untuk atau disebarkan untuk semua secara umum ya, Umum bukan ya? untuk hanya penyuka seni saja, namun untuk masyarakat biasa juga bisa yang menyukai seni gitu. Jadi siapa aja boleh. Siapa aja ya boleh. Nah tadi kan udah dijelasin sama kakak di awal. Iya. Pasti kan takutnya nanti ada yang gak denger juga. Nah aku mau nanya nih, museum ini diadain tuh dari kapan ya kak berdirinya? Biar lebih detailnya. Bisa dari Oktober sampai Pamerannya, maksudnya ini. Untuk pamerannya sendiri berlangsung sejak tanggal 1 Oktober hingga 15 November ya. Wah, keren juga ya konsepnya. Pantas saja banyak sekali karya seni hebat yang ditampilkan di sini. Bagaimana ya kalau menurut para pengunjung? Yuk cari tahu. Jadi kita bakalan interview dengan anak-anak pengunjung di museum ya. Sebelumnya mungkin langsung aja dulu karena kamu boleh berlawan juga di sama kelas. Oke, jadi kita mau nanya ini kenapa kakak-kakak memilih museum ini untuk menjadi opsi berkunjung? Galeri ini Iya. karena tetap aja sih di kampus itu kampus Refreshing juga kali ya. refreshing sama kalau kita ada beberapa sih pasti Anak-anak kampus gitu. Dan Jakarta. Terus sama aku mau lihat satu lagi nih, pendapat kakak-kakak sekalian gimana mengenai museum ini? ya pasti bagus sih kalau jalan terus itu pameran ini ya apalagi tim kan bisa budayanya jadi pasti harus datang sih kalau ada pameran itu sih. Oke, udah sih sebenarnya itu aja. Makasih banyak ya kakak-kakak.
Selain faktor ramainya pameran ini karena karya yang dipandang bagus, lokasi pameran ini ternyata strategis loh bagi beberapa mahasiswa. Enak juga ya bisa refreshing tapi nggak perlu jauh-jauh. Kita sudah sampai nih pemirsa di Museum Nasional yang terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Saat berjalan masuk, kita disambut dengan tampilan hologram yang menampilkan berbagai macam bentuk arca yang sudah hancur akibat peristiwa kebakaran pada 16 September 2023 lalu. Omong-omong tentang kebakaran tahun lalu, ternyata ditampilkan juga loh pemirsa saat kita memasuki area ini. Terlihat bagian dari museum yang sudah hancur terbakar, dan data-data koleksi museum yang terkena dampaknya. Sangat disayangkan ya. Tapi tenang saja, masih ada koleksi yang dapat kita lihat loh di sini. Dan uniknya, disediakan layar interaktif juga nih, agar kita bisa melihat koleksi-koleksi lainnya yang tidak terselamatkan sebelumnya. Ditambah lagi, koleksi yang sedikit rusak juga ditampilkan bersama hologramnya juga. Contohnya koleksi ini yang bernama Buddha di Pankara. Wah, perkembangan digitalisasi di sini nggak habis-habis. Disediakan juga fitur pencocokan wajah kita dengan paras-paras di Nusantara loh. Yuk kita lihat prosesnya. Nah, setelah ini disediakan juga loh jasa print out bagi kalian yang mau print foto kalian. Contohnya seperti ini. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Putu Andini dari SMA 71 Jakarta. Jadi di sini kita mau interview beberapa sedikit mengenai Museum Nasional yang baru aja diperbaiki ini. Pertanyaannya itu, kenapa Ibu memilih tempat ini jadi destinasi wisata? Sebelumnya mungkin boleh Ibu perkenalan terlebih dahulu. Nah, nama saya Dr. Tuti Kairania Rahab. Saya berasal dari bertugas di Riau ya. Kebetulan saya juga akademisi dan pengurus beberapa asosiasi keilmuan dan asosiasi Museum Indonesia juga. Ya, nama saya Priska Harahap. Kita juga memegang beberapa organisasi. Saya juga orang media juga, jurnalis, juga ada beberapa asosiasi kita pegang. Nah, kita ini berasal dari Sumatera Utara. Nah, saya juga dalam kesini ini memilih tadi ya destinasi wisata ya bagus itu. Jadi kita ini harus merubah mindset ya masyarakat, harus tahu sejarah. Ya, sejarah nenek moyang kita, sejarah peradaban bangsa kita, itu harus kita ketahui. Kemari itu tujuannya berwisata. Dan datang kenapa kami mengutamakan Museum Indonesia ini. Kemarin kami mendengar Museum Indonesia ini terbakar tidak sengaja ya, dan itu sangat terenyuh buat kita bahwasanya ada beberapa artefak-artefak ini yang akan tadinya sudah akan hilang, hancur atau bagaimana ya. Kita kan bertanya-tanya apa itu artefak di situ, prasastinya. Nah, ternyata setelah pembukaan kembali, kita berwisata kemari ingin melihat apakah artefak yang pernah saya kunjungi dahulu kemarin tahun 2007 masih utuh ataukah memang sudah musnah atau bagaimana kan begitu. Makanya saya lebih mengutamakan berwisata kemari. Ingin kita supaya peninggalan sejarah itu jangan sampai hilang. Walaupun dia sudah hancur, kami mohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk dibuat tiruan atau miniaturnya, gitu, agar generasi bangsa nanti mengetahui ini, dia tidak hilang. Jangan hanya sekedar gambar, tetapi bolehlah dibuat bahwa ini adalah miniatur ataupun tiruan, dikarenakan bahwa pernah ada kebakaran mengakibatkan barang ini telah musnah.
Ternyata bukan hanya pengunjung biasa loh yang datang kemari. Banyak juga media dan peneliti yang ikut berkunjung karena rasa penasaran. Oh iya, masih ada satu lagi nih hal baru yang ditampilkan oleh Museum Nasional. Yuk kita lihat. Dan memori ini harus hidup di dalam ingatan semua anak bangsa. Agar peradaban Indonesia tetap lestari sampai generasi yang akan datang. Wah, indah sekali ya. Sampai tak terasa perjalanan kita dari Taman Ismail Marzuki sampai Museum Nasional sudah selesai di sini. Jangan lupa berkunjung ya ke dua tempat ini. Sampai bertemu lagi para pemirsa. Dadah. This is us before mengenal Paras Nusantara. Aku berharapnya dapat Solo. Aku berharap dapat Bali. Aku berharap dapat Jogja. Kita lihat.